Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiri alias Amjo. Di dalam hal ini kami sebagai petani telah mendapat pelatihan dari PT Chan yang dinamakan Agroporis. Nah, untuk itu kelihatan di PT Chan ini kita sebagai petani dahulu memang petani kita ini pupuknya seperti dedaunan, tanah bakar. Nah, itu adalah pupuk awal daripada kita tanaman dari orang tua kita dulu. Setelah itu kita kelihatannya dibantulah oleh pemerintah dengan pupuk-pupuk subsidi seperti urea, KCL, kemudian organik ada juga, SP36. Nah, kelihatannya kalau kita terusnya kita memakai pupuk organik, itu bisa merubah daripada pH tanah. Kemudian kesuburan juga bisa berkurang. Nah, tanaman juga bisa menjadi kuning. Racun itu tidak boleh seharusnya mengenai daripada tumbuh-tumbuhan kita atau tanaman-tanaman kita seperti lada, baik pun yang lain-lain. Nah, untuk itu PT Chan menyarankan daripada Agroporis ini, kelihatan kita itu pupuk itu adalah kita dilatih oleh PT Chan bahwa untuk pembuatan pupuk organik. Organik ini terbuat dari dedaunan, kemudian kotoran sapi atau kotoran ayam. Nah, kemudian juga ada juga dengan yang namanya hijauan. Hijauan itu adalah daun-daunan yang subur yang bisa dibuat pupuk kompos. Nah, kemudian ada juga namanya yang coklat. Coklat itu artinya daun yang sudah mati. Nah, daun yang sudah mati ini dicampurlah kemudian ditumpuk-tumpuk. Pertama misalnya daun yang sudah mati, kedua dengan kotoran sapi, kemudian daun yang hijau. Nah, kemudian ditumpuk lagi dengan itu setinggi sekitar lebih kurang 1 meter. Nah, jadi ditumpuk-tumpuk kemudian selama lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu, kemudian kita bongkar lagi, kita balik agar supaya pupuk organik itu menjadi seperti tanah. Nah, itulah kita pupukkan di dalam, termasuk sahang. Kemudian kalau kita ada di sela-sela sahang kita tanam sayur-sayuran atau apapun, kita pupuklah dengan itu. Nah, akhirnya pupuk-pupuk itu seperti kita lihat ini, lada ini sekarang ini kami telah mulai memakai pupuk organik, termasuk bekas-bekas daripada sawit. Nah, itu kami pupukkan di sela-sela kelilingan sahang. Nah, kemudian juga dari yang disebut Agroporis tadi, itu disarankan oleh pihak PT Chan untuk junjongan. Nah, junjongan ini kita diberikan junjongan hidup, misalnya junjongan hidup itu tidak ada, itu yang di sebelahnya ada junjongan hidup. Nah, ini contohnya junjongan hidup itu seperti ini. Ini adalah batang gamal. Nah, gamal ini termasuk ramah lingkungan karena daun ini kan termasuk kalau kita pupukkan di bawah keliling sahang ini bisa menimbulkan pupuk daripada urea. Nah, jadi termasuk daun ini bisa dijadikan pupuk. Nah, kemudian nah, ini daun gamal ini. Jadi termasuk pupuk organik tadi. Bisa kita pakai daun gamal, daun jolok antu untuk yang hijau daunnya, atau kita bekas potongan rumput seperti ini misalnya. Nah, itu kita bisa ditaruh di atas daripada kotoran sapi tadi atau kotoran ayam. Nah, itulah jadi akhirnya dia itu menjadilah pupuk organik. Nah, untuk selanjutnya yang dikatakan tadi kompos seperti sini. Kalau memang masyarakat ingin tahu, nah ini bekas sawit, ini juga sudah dikelilingkan
Nah, lihatlah hasilnya. Nah, sekarang ini hasilnya. Nah, termasuk lumayan kan hasilnya. Nah, karena yang disebut ramah lingkungan itu, kemudian kami ada pelatihan yang terakhir bahwa disarankan di selah-salah sahang ini bisa kita tanam aretis, kemudian juga bisa kita tanam dengan bisa nilam, bisa di sela-sela. Kalau kita nak menghasilkan termasuk nilam. Nilam itu termasuk punya nilai harga yang tinggi kalau kita disuling untuk membuat yang namanya minyak wangi. Nah, jadi itulah yang disarankan oleh PT Chan. Walau di dalam PT Chan ini dia disebut agroporis. Ini sambungan daripada penanaman kita termasuk lada tadi. Sekarang ini memang ada disarankan juga bahwa di sela-sela hang itu bisa dibuatkan pelindung seperti duren. Ini adalah duren musangking, sudah mulai berbuah, sudah 2 tahun bahwa musangking ini mulai berbuah. Tapi tahun ini agak kurang. Kemudian kopi ada nih. Ini kopi ini buah ada. Nah, atas itu buah, tapi belum masak ini kan. Nah, jadi kelihatan kan PT Chan itu setelah Pak Fikri ninjau daripada tempat duren ini, kalian biarpun tidak dia cowok jempol, termasuk alhamdulillah Pak Fikri termasuk bagus seperti inilah. Nah, kata beliau kan, mudah-mudahan ke depan bukan hanya nggak aku ada bertanam durenan, tapi aku harapkan kepada masyarakat juga, marilah kita sama-sama untuk menghidupkan perekonomian kita di Desa Lintang, jangan sampai kita ketinggalan. Nah, agroporis ini maksud dan tujuan daripada PT Chan dilatihlah. Makanya kita alhamdulillah bahwa tahun ini harga sahang juga meningkat. Dulu harga sahang mencapai 48.000 sampai 50 ribuan. Nah, sekarang pada tahun ini sudah bisa mencapai harga 125.000 per kilogram. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada PT Chan. Nah, kemudian kami terima kasih juga telah diberi bimbingan untuk pembuatan pupuk, untuk ajar maupun tunjongan. Itu kami berterima kasih lah kepada PT Chan. Mungkin untuk kawan-kawan ke depan yang berminat untuk nanam sahang, bahwa termasuk PT Chan ini akan mengadakan data ulang. Data ulang itu artinya bukan orang nak laisak ngikut pelatihan, tetapi orang yang belum pernah pelatihan, daftarkanlah kepada kita. Ada teman juga dari PT Chan yaitu Pak Fikri namanya. Nah, itulah sebagai koordinator kita yang ada di Desa Lintang. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Lintang hebat, berkualitas. Mari kita membangun, mari kita hidupkan kembali. PT Chan memang oke.